kita mulai ya. Jadi pertama pastinya harus ada mikrotiknya dulu. Semua produk mikrotik itu pasti ada fasilitas hotspotnya, gitu ya. Jadi kita mau beli yang tipe apapun, pasti ada fasilitas hotspotnya, ya. Nah, pertama kita connect dulu ke mikrotiknya seperti biasa. Di sini sudah ada satu mikrotik yang sudah saya reset, tidak ada lagi settingan apa-apa, ya. Itulah IP-nya jadi 000. Yang saya gunakan adalah RB952UI, di mana RB ini menggunakan terdapat 5 port Ethernet dan 2 access point yang bekerja pada frekuensi 2,4 dan 5 GHz. Ini sudah kita bahas di pertemuan pertama setelah UTS. Saya connect seperti ini. Kalau suaranya tidak muncul, nanti tolong ingatkan saya ya. Kalau suaranya tidak muncul, nanti tolong ingatkan saya. Oke, untuk absensi nanti saya kabari ya jam berapa. Oke, nah ini sudah tampilan awal mikrotiknya, gitu ya. Tampilan awal mikrotiknya. Nah, kalau kita mau setting hotspotnya mikrotik, gitu ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah konfigurasi yang jelas adalah access point-nya, ya. Jadi access point itu yang seperti kita bahas di pertemuan pertama, yaitu yang di sini. Nah, supaya dia ada nama access point-nya, gitu ya. Dia nanti connect via ini, WiFi, kemudian nanti terbukalah jendela hotspot yang tadi. Ya, jadi yang harus kita setting adalah pertama access point-nya dulu. Jadi kalau kita mau buat hotspot mikrotik, yang pertama adalah setting konfigurasi access point-nya dulu, gitu ya. Konfigurasi access point itu ada di menu interface seperti ini. Nah, ini ada WiFi yang saya bilang tadi, WiFi-nya ada 2. Yang saya pakai yang WLAN 1 saja, karena WLAN 1 ini bekerja pada frekuensi 2,4. Sementara yang 2 ini bekerja pada frekuensi 5 GHz. Jadi saya pakai yang ini, saya aktifkan seperti ini. Kemudian seperti biasa, ini sudah pertemuan pertama dan kedua, kita atur dulu seperti ini, access point-nya. Untuk WLAN-nya kita kasih aja identitas WLAN hotspot, seperti ini, ya. Kemudian di wireless, kita modenya jangan lupa modenya diganti dengan AP Bridge. Ini juga sudah kita bahas. Bandnya 2,4. Sekarang kita pakai yang G dan N saja, gitu ya. Channel width-nya 20 MHz, frekuensinya saya nggak tahu di sini ada access point ada berapa banyak gitu ya. Nah, anggap aja ini berdekatan nih sama ini. Ya, kalau mau di-scan dulu biar tidak biar tidak frekuensinya biar tidak sama gitu ya. Coba saya scan dulu ya. Ini ada Rengga, ini yang paling kuat sinyalnya sama Veran Aura. Itu menggunakan frekuensi 2417 sama 2462. Rata-rata 2462 sama 2417. Berarti kita pakai yang lain. Berarti kita pakai frekuensi 2417 sama 2462, berarti kita ganti 2462 ini. Kita pakai yang ini aja 244, selain itu ya kita pakai ini 2442. Coba ya. Ini saya stop kembali. Saya close lagi. Oke. SSID-nya ini yang tampil di sini. Kita ganti misalnya hotspot misalnya. Kita ganti hotspot mikrotik misalnya kayak gitu ya. Kita ganti seperti ini. SSID-nya biar nanti tampil di sini hotspot mikrotik. Kemudian setelah itu untuk security profile-nya ini dibiarkan default saja. Kalau kemarin kita buat security profile supaya nanti passwordnya di wifi-nya di password gitu ya. Tapi untuk kali ini karena kita gunakan autentikasinya nanti hotspot di browser, maka di sini tidak perlulah kita kasih password gitu ya. Jadi cukup di open saja. Jadi ini di open aja kayak gini, default aja ya. Kemudian sampai sini tinggal di play saja, kemudian di oke.
Nanti kita cek di sini apakah sudah terdapat hotspot mikrotik. Nah, ini sudah ada hotspot mikrotik, sinyalnya penuh dan statusnya adalah open. Jadi biasanya hotspot mikrotik ini memang banyak digunakan di jaringan-jaringan publik seperti di kafe-kafe juga banyak, di mall-mall juga banyak, di perkantoran apalagi gitu ya. Ini banyak digunakan. Jadi di open saja sudah seperti ini. Oke. Sudah jalan akses poinnya gitu ya. Kemudian kita ke service mikrotiknya. Terus yang selanjutnya adalah ini kita close. Langkah selanjutnya adalah usahakan jaringan mikrotik nanti itu harus di bridge. Di bridge ya. Usahakan nanti jaringan hotspotnya nanti di bridge supaya nanti dia dapat akses internet yang sama dengan mikrotik. Nah, untuk kasus ini nanti bridge-nya kita belakangan saja. Nanti kita coba dulu untuk konfigurasinya. Langkah selanjutnya adalah memberikan IP address pada akses point-nya. Jadi IP address. Oke. Jadi IP address kita buat seperti ini. Nah, kita mau pakai jaringan IP berapa? Misalnya kita pakai IP 172. Untuk mikrotiknya kita kasih IP 1 gitu ya. Dengan subnet jaringan adalah per 24 subnettingnya. 255, 255, 255, 0. Kemudian interface-nya kita sementara pakai WLAN 1 dulu. Ya, kita pakai WLAN 1 dulu. Sebetulnya lebih baik kalau di mikrotik itu jaringannya itu di bridge ya, di bridge kayak gini. Cuma ini nanti kita coba aja. Setelah ini baru kita coba nge-bridge. Bridge-nya juga sudah dibahas di pertemuan awal ya, sebelum UTS. Jadi seperti ini, kemudian di apply. Kok gede. Ya oke. Bentar ya. Nah, ini kenapa nih? Loh, hilang dia. 172, sorry, 16, 0.1 per 24 WLAN hotspot, kemudian apply. Jadi nanti untuk jaringan akses point kita menggunakan IP 172.16.0 bla 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 gitu ya. Titik satunya adalah IP-nya si mikrotik. Kemudian langkah selanjutnya adalah setelah IP address yaitu kita coba untuk service hotspotnya. Nah, ini yang cukup penting di sini. Ya, langkah selanjutnya adalah service hotspotnya. Kita jalankan service hotspotnya. Jadi ini kita tutup, ya. Ini kita close. Sudah kita kasih IP, kita close. Kita ke hotspotnya yaitu ada di menu IP. Kemudian ada di hotspot seperti ini. Nah, seperti hotspot, diklik. Nah, ini adalah tampilan hotspotnya. Ada server profile. Ini ada servernya. Ada server profile. Ada user dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya gitu ya. Oke, kita coba aktifkan dulu hotspotnya. Nah, cara ngaktifin hotspotnya yaitu di menu server ini. Jadi dia ibaratnya kayak server ya, ada server hotspotnya. Kemudian kalau kita mau tambah, kita cukup ngeklik tombol setup seperti ini. Diklik seperti ini. Nah, interface-nya apa? Nah, dia nanti pertanyaan pertamanya yaitu interface-nya apa? Nah, sementara kita pakai interface-nya WLAN 1 hotspot. Kalau nanti di bridge gitu ya, nanti di sini akan muncul bridge. Nah, karena kita belum pakai, nanti kita belum buat bridge-nya. WLAN hotspot seperti ini. Kemudian kita next. Kemudian dia otomatis akan memberikan alamat IP, mencari di WLAN 1 tadi ada IP berapa. Makanya di sini kita harus setting IP address-nya duluan. Ya. Supaya apa? Supaya nanti di sini dia langsung otomatis ngedetek bahwa di WLAN 1 itu menggunakan IP 172.16 bla 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 dengan subnet bla 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 seperti ini.
ya. Jadi dia otomatis detect. Kemudian jangan lupa ini dicentang maskernya. Ini kalau tidak dicentang seperti ini, maka nanti si klien yang terkoneksi ke hotspot kita itu tidak akan mendapat akses internet. Karena Masquer ini adalah kalau kita ngikutin materi minggu lalu, Masquer ini adalah firewall di sini. Firewall, kemudian di NAT, kemudian di action gitu ya. Lalu kita tambah apa-apa kemarin, actionnya adalah Masquer. Nah, mungkin teman-teman masih ingat. Nah, ini adalah service mana tadi? Ini adalah service untuk memberikan akses internet ke klien. Jadi kalau kita centang begini, nanti mikrotiknya akan otomatis gitu ya, otomatis membuat firewall NAT seperti ini. Kalau kemarin kita buatnya manual. Gitu ya. Jadi dia otomatis nanti membuat seperti ini. Jadi sebetulnya hotspot ini adalah gabungan dari beberapa service yang ada di mikrotik. Salah satunya adalah service firewall NAT. Ya. Jadi jangan lupa ini dicentang. Ini kalau tidak dicentang maka internetnya tidak ada. Di next seperti ini. Nah, kemudian langsung muncul pertanyaan selanjutnya adalah set poll for hotspot address. Nah, apa ini? Gitu ya. Ini apa sih gitu ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, hotspot di mikrotik ini merupakan gabungan dari beberapa service yang tersedia di mikrotik. Salah satunya tadi yang firewall, yang pertama tadi firewall, MySquare-nya. Kemudian yang kedua adalah ini. Jadi kalau ini adalah maksudnya kita ingin mengaktifkan DHCP server. Jadi si klien nanti otomatis akan mendapatkan alamat IP. Jadi ini sebetulnya sama aja dengan service DHCP server yang ini. Yang kemarin kita aktifkan next gitu ya. Supaya IP-nya otomatis ya. Jadi itulah kenapa di hotspot ini tadi saya tidak atur DHCP servernya. Karena nanti otomatis akan dibuat oleh si hotspotnya. Nah, pertanyaannya kita mau pakai IP berapa? Dari berapa sampai berapa? Ya, secara default karena jaringan kita tadi subnetnya per 24, otomatis nanti IP-nya adalah mulai dari 1 sampai 254. Nah, yang 1 sudah digunakan oleh mikrotik, kemudian berarti yang belum digunakan adalah 2 sampai 254. Gitu ya. Nah, ini yang mau kita pakai. Kalau teman-teman mau ganti, IP-nya mau dikecilin karena mungkin orangnya tidak terlalu banyak gitu ya. Mungkin misalnya orangnya hanya 10 saja. Ya berarti kita bisa tentukan di sini. Misalnya dari 244 ya, ini agak kecil, 244 sampai 254. Ya. Jadi tinggal di terserah kita aja mau IP-nya berapa. Tergantung usernya ada berapa ya. Ini saya defaultkan aja dari 2 sampai 254, artinya nanti akan ada 253 klien. Ini sebetulnya kalau untuk jaringan hotspot rumahan, itu ini sudah terlalu besar IP-nya gitu ya. Ini di next. Jadi dengan kita mengklik next ini, maka otomatis hotspot akan mengaktifkan fitur DHCP server. Ya, ini otomatis ada. Ini saya next. Kemudian select sertifikat ini kalau dia SSL itu nanti kita impor sertifikatnya. Tapi karena kita standar, kita pakai none saja, tidak ada. Ya. Kalau sewa sertifikat ini biasanya ada bayarannya lagi gitu ya. Kita none saja. Kemudian IP address of SMTP-nya ini kita kosongin aja seperti ini. Karena kita belum butuh fitur ini gitu ya. Kita next saja. Nah, ini yang penting DNS-nya diisi. DNS-nya kita isi pakai kalau kita bingung DNS-nya mau diisi apa, DNS-nya pakai Open DNS Google saja, yaitu 8.8.8.8. Nah, di sini adalah fitur di mikrotik yang ada di sini, IP DNS. Mana DNS nih? IP nih. Jadi fitur ini sama dengan yang di sini, IP DNS. Jadi kalau ini kita isi, sebetulnya hotspot itu akan mengisi ini ke sini, DNS settingnya. Jadi ini otomatis nanti akan terisi. Dan ini otomatis akan tercentang juga, misalnya kayak gitu.
Ya, jadi ini yang saya bilang tadi gabungan dari beberapa service. Ini saya cancel. Jadi ini otomatis DNS-nya saya isi next. DNS name. DNS name ini adalah yang akan kita akses di browser. Jadi nanti kita bisa akses, tentukan misalnya nama hotspotnya apa. Misalnya saya kasih nama gini ya. Jarcomdat minus hotspot.id misalnya, atau .com boleh juga, terserah. Saya pakai ID aja. Nah, ini nanti akan diakses lewat browser. Jadi nanti ini kalau kita next, ini nanti otomatis begitu kita connect internet, connect access point gitu ya, otomatis browser akan terbuka, Google Chrome-nya akan terbuka, kemudian dia akan mengakses halaman ini, gitu ya. Kemudian kalau hotspotnya berjalan, ini langsung terbuka, nanti dia akan langsung lanjut ke sini. Nah, halaman ini akan terbuka. Nah, teman-teman bisa lihat ini ya. Nah, kalau di sini dia pakai IP 10.10.10.1. Nah, kalau kita nanti bisa pakai IP seperti ini, atau bisa pakai alamat seperti ini. Ya, jadi alamat ini nanti diisinya di mana? Diisinya di DNS name-nya. Jadi cara ngaksesnya nanti ada dua, bisa pakai ini atau pakai IP-nya si Mikrotik tadi, yaitu 172.16.0 titik berapa titik 1. Nah, kayak gini. Jadi bisa pakai ini sama dengan ini sama. Ya, sama. Nah, di sini kita tentukan. Misalnya saya pakai jarcom.hotspot.id. Jadi ini saya simpan dulu ya. Saya copy. Saya buka lagi notepad, saya taruh di sini biar tidak lupa. Saya next lagi. Kemudian dia minta ini, apa namanya? Untuk pertama kali akses. Jadi kalau hotspot ini jalan gitu ya, kita tidak akan bisa membuka internet, atau kalau saya tidak akan bisa meremote Winbox ini. Jadi Winbox ini tidak bakal bisa diremote lagi kalau kita tidak autentikasi yang ini. Nah, jadi ini penting. Makanya dia di waktu pertama kali kita setting, dia minta password untuk administratornya apa. Ya. Inilah nanti yang akan kita login pertama kali. Kemudian setelah kita login pertama kali ini, baru kita bisa menggunakan internet, baru kita bisa nge-remote Mikrotiknya lagi, dan baru kita bisa buat user-user yang baru lagi gitu ya. Ini user pertamanya. Saya kasih password aja biar mudah, admin 123 seperti ini ya. Kemudian saya next seperti ini. Nah, sampai sini setup sukses. Setup sukses, dan ingat user pertamanya adalah admin. Jadi kalau teman-teman mau lihat, itu ada di menu user seperti ini. User pertamanya adalah admin dengan password adalah admin 123. Seperti itu. Nah, oke. Otomatis karena kita buat tadi name-nya hotspot 1, otomatis di server profilnya akan ada muncul hotspot profil 1, HS prop 1 dengan DNS name-nya jarcom.id 2. Jarcom.id 2. Jarcom.-hotspot.id. Sampai sini pengaturan hotspot sudah berjalan. Sampai sini pengaturan hotspot sudah berjalan. Sampai sini sudah berjalan ya. Tinggal kita koneksikan aja dengan hotspot seperti ini. Diklik connect. Ini kalau saya klik connect, karena Mikrotik-nya belum ada akses internet, otomatis saya akan terputus ke Google Meet-nya. Jadi saya akan terputus ke sini, gitu ya. Jadi untuk sementara saya belum bisa uji coba. Jadi cukup diklik seperti ini. Klik connect, nanti otomatis browser akan terbuka, akan muncul tampilan seperti ini. Di mana yang di browser ini kalau dia pakai IP, berarti nanti IP-nya 172.16.01, atau kalau dia DNS nanti akan muncul jarcom.hotspot.id. Oke. Gitu ya. Jadi dia sampai saat ini hotspotnya sudah berjalan.
Cuma sayangnya hotspotnya ini belum dikasih akses internet. Saya coba kasih akses internet dulu. Bentar ya. Saya kasih coba akses internet. Nanti kita coba kasih internet. Oke, setelah itu sudah terkonek otomatis. Saya sudah ada internetnya. Kemudian selanjutnya adalah saya coba disconnect dulu ya. Jadi ini sudah connect, terus hotspotnya sudah berjalan. Nanti di menu sini akan ada user. User ini berarti admin. Kemudian user profile default aktif. Ini akan ada user yang aktif saat ini siapa saja. Kemudian ada host, nanti komputer-komputer yang aktif aja apa aja yang sudah ada di sini ya. Kita lihat. Saya connect dulu ke WiFi-nya hotspot Mikrotik, tapi saya akan terputus sementara ke jaringan Google Meet-nya ya. Jadi tunggu sebentar ya. Saya connect dulu. Oke. Saya masih tergabung. Tadi saya sempat terputus ya. Saya tadi sempat terputus. Nah, sekarang kita lihat perhatikan semuanya. Saya sudah terkoneksi ke jaringan hotspot Mikrotik. Statusnya connected, open. Kalau tadi saya pakai Redmi, sekarang saya sudah terkoneksi ke jaringan hotspot Mikrotik. Teman-teman bisa lihat kalau saya ngakses tadi tidak kelihatan ya. Saya kasih lihat ininya aja ya, screenshotnya. Ini tadi saya ngakses ke begitu saya connect ke hotspot, akses pointnya, otomatis di sini browsernya si Internet Explorer. Ini browsernya Internet Explorer ya. Terbuka. Kemudian dia langsung akses jarcom.dat. Teman-teman bisa lihat di sini. Jarcom.dat minus hotspot.id langsung login bla 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 bla. Kemudian nanti tampilannya kebetulan tampilan hotspot saya itu seperti ini. Adminnya tadi saya kasih masuk admin dan passwordnya adalah admin 123 ya. Nah, kalau sudah bisa connect ini otomatis kita bisa menggunakan fasilitas internet dan juga saya kembali bisa mengkoneksikan Winbox Mikrotik-nya. Nah, kebetulan tampilan saya hotspotnya seperti ini, gitu ya. Kalau standarnya itu adalah yang kayak gini. Kayak gini, standarnya kayak gini. Ini saya cek dulu. Nih, status saya. Teman-teman bisa lihat, ini sudah saya refresh. Kalau tadi dia jaringan unreachable, sekarang teman-teman bisa lihat, jarcom.hotspot.id, statusnya adalah selamat datang admin. IP-nya adalah 172.16.03. Tadi kita pakai IP 172. Kemudian terkoneksi kurang lebih sekitar, kalau saya refresh sekarang sudah 2 menitan. Ini kalau saya log off, otomatis saya akan terputus lagi ke jaringan. Jadi dia sistemnya login dan log off. Loginnya nanti di sini tadi. Di tampilan ini loginnya. Log off-nya nanti di sini. Nah, kalau saya ngakses 172.16.01, ini hasilnya sama. Nah, teman-teman bisa lihat, kalau saya akses 172.16.01, itu langsung diarahkan ke jarcom.hotspot.id.
Nah, dari mana ini? Ini tadi yang kita buat di Winbox MikroTik-nya gitu ya. Yang kita buat di sini tadi. Mana ada enggak di sini? Server profile kayaknya. Nah, ini DNS name-nya yang kita buat tadi. Kita buatnya dari mana? Kita buatnya tadi dari hotspot setup, di next. Sorry. Mana tadi? Di next. Ini none. Di next DNS-nya. Nah, ini tadi ya. Di kolom ini yang penting kita masukkan. Oke, itu tadi contohnya sudah terkoneksi. Jadi sekarang kita sudah bisa menjalankan service hotspot di MikroTik. Oke. Nah, cuma kelemahannya si hotspot MikroTik ini gitu ya. Kalau kita penggunanya adalah pengguna laptop, itu dia langsung otomatis akan terbuka layar nanti seperti ini. Terus kalau kita pakai HP Android, itu juga otomatis nanti terbuka layar seperti ini. Tapi kalau kalian penggunanya iPhone, gitu ya, pengguna iPhone kadang-kadang otomatisnya ini tidak bisa berjalan. Jadi mau tidak mau saya pernah pakai iPhone itu juga kadang-kadang kita harus buka browsernya manual, kemudian kita ketikkan alamat ini manual, baru dia bisa terbuka. Jadi kadang otomatisnya itu kayak diblok sama si iPhone-nya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau di kampus login pack-nya MikroTik, kalau kalian akses hotspot-nya PPKIA itu seperti ini. Loginnya adalah user, password-nya adalah PPKIA, gitu ya. Nah, kenapa saya punya login pack-nya berbeda kayak gini? Itu karena login pack-nya sudah saya modifikasi. Jadi, teman-teman bisa nanti coba kalau lihat login pack MikroTik, cari di Google gitu ya. Itu akan ada banyak ketemu login pack yang aneh-aneh. Misalnya kayak gini. Ini kalau kayak gini sudah menggunakan sistem-sistem voucher. Karena bisa kita kita open image. Kayak gini, ada login hotspot seperti ini. Macam-macam pokoknya ya, ada kayak gini. Jadi sebetulnya bisa kita modif. Kayak gini. Macam-macam. Nah, ada tampil ini kecil sekali tampilnya. Kecil-kecil semua ya, login hotspot. Kecil sekali. Kecil-kecil. Macam-macam ya, login hotspotnya ada yang kayak gini gitu ya. Nah, ada yang kayak gini login hotspotnya. Pokoknya macam-macam. Ini kayak gini ada. Nah, ini biasanya kalau di perguruan tinggi tuh kayak gini. Masukkan NIM. Harusnya kalau kita di kampus nanti saya coba saya coba sarankan ke bagian jaringannya. Harusnya login hotspot kita itu seperti ini. Masukinnya pakai NIM. Nah, NIM kalian berapa? Nah, nanti passwordnya apa? Kayak gitu ya. Jadi kayak kalian login di mana di di apa tuh? Kalau kalian mau nyusun KRS-an gitu ya, masukin name sama password. Nah, harusnya nanti kayak gitu. Jadi ke hotspotnya kayak gini. Biar lebih kelihatan lebih bagus gitu ya. Daripada user PPKIA kayak gitu aja. Nah, ini kayak gini, macam-macam. Ini hanya tampilan saja gitu ya. Jadi ini nanti kalau kita mau masukkan bisa. Jadi nanti kalau saya sederhananya contohnya kayak gini saja. Mana tadi? Kayak di sini aja tampilan saya. Gitu ya. Ini barusan saya screenshot tadi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk pembahasan hotspotnya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan kalau ada yang mau ditanyain. Kalau tidak ada, saya lanjut nih. Gimana? Ada pertanyaan enggak? Kalau nggak ada, saya lanjut. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Jadi hotspotnya sampai sini, cukup sampai di sini hotspotnya. Sudah aman. Teman-teman bisa lihat di sini user yang aktif saat ini. Ada di aktif sini. Nih, ada si admin. Hostnya ini. Host ini berarti komputernya gitu ya. IP-nya dia dapat IP 172.16.03 yang ada di status tadi ya. Nih,
IP 172.168.3 gitu ya. Ini aktif ini. Nah, kemudian apa lagi? User profile, dada, user. Nah, kalau kita mau nambah user gitu ya. Saya mau nanti login pakai misalnya pakai nick lah. Ya, name sama password lah gitu ya. Nah, kita tambah seperti ini. Tambah kemudian name-nya servernya apa? Servernya kita arahkan ke hotspot 1 di sini tadi. Aduh, terhapus tuh. Apa tadi yang terhapus tuh? Salah hapus deh ya. Salah hapus. Saya nggak tahu ini paling gangguan nih kalau gini nih. Salah hapus tadi. Salah klik. Ini hotspot 1. Apa tadi yang terhapus itu? Hotspot 1 arahkan servernya ke hotspot 1. Nah, usernya apa? Misalnya usernya ini nicknya siapa nih? Saya nggak tahu nih. 19.30.001 misalnya seperti ini. Passwordnya apa? Misalnya passwordnya 30.001 kayak gini. Bisa seperti ini. Ya, jadi ini fasilitas tambah usernya itu ada di menu user. User tambah. Kemudian apakah mau dikasih IP? IP-nya maksudnya IP-nya ini apakah IP-nya mau dipesan gitu ya, dia dapat IP berapa gitu ya, atau tidak. Kalau tidak berarti ini nanti dia dapat IP-nya acak. Acak itu kayak saya tadi saya dapat IP 3 ya. Jadi biarkan mikrotik. Kalau ini usahakan kalau untuk jaringan publik seperti ini usahakan IP address-nya dinamis saja. Artinya tidak apa ya, biar mikrotiknya ngatur. Termasuk MAC-nya. MAC-nya juga ini kalau kita kantoran, kalau kita di kantor kayak di PPKIA itu setiap dosen itu sudah dikasih usernya apa, passwordnya apa gitu ya. Terus dikasih IP-nya berapa. Jadi supaya tidak berubah-ubah, itu dikasih IP-nya. IP-nya tetap gitu ya. Misalnya IP-nya 172.16.0.10 kayak gitu. Kemudian selain IP-nya tetap, kemudian dikasih identitas MAC-nya juga nggak boleh diganti-ganti. Artinya dia hanya bisa connect pakai komputer itu saja. Nah, kalau pakai komputer lain, nah itu harusnya tidak boleh. Jadi identitasnya nanti diisi seperti ini. Profilnya ini harusnya tadi profilnya ini yang terhapus kayaknya ya, yang di sini. Nah, harusnya tadi ada HS Prof 1 nih. Ini sudah terhapus, tinggal default. Harusnya ini tadi HS Prof 1. Gitu ya, seperti itu. Kemudian limit uptime-nya nanti kita coba di lain. Seperti itu ya. Jadi kayak gini caranya kalau mau nambah user. Jadi IP-nya ini saya anggap IP-nya dinamis atau berubah-ubah. Jadi ini saya hilangkan dulu. Kemudian saya apply seperti ini. Kemudian saya oke. Kemudian kita ke user tadi. Itu sudah ada hotspot 19.30.001. Saya coba login ya pakai 19.30.001. Saya log off. Sorry, saya akan hilang lagi sebentar. Apakah saya terkoneksi? Apakah saya terhubung? Teman-teman bisa lihat sekarang saya sudah terhubung ke hotspot dengan user si 19.30.001. IP saya kembali IP-nya 3. Ya, IP-nya 3. Berarti tadi saya kasih IP-nya settingannya acak ya. Ya, oh ya, IP-nya acak. Nah, kalau mau pesan IP supaya dapat IP khusus gitu ya. Nah, baru diisi. Tapi kalau mau pakai IP khusus IP yang tetap itu disarankan kalau kita kayak di kantor gitu ya. Di kantor yang karyawannya itu-itu aja, tetap itu aja. Nah, berarti cocok pakai IP tetap. Tapi kalau untuk jaringan publik kayak hotspotnya PPKIA gitu ya, kalian masukin user passwordnya PPKIA atau di mana gitu ya, itu sangat tidak recommended kalau IP-nya tetap. Lebih baik dia acak. Karena kalau IP tetap tuh begini, kelemahannya IP tetap itu. Kalau si A itu tidak menggunakan internet, tidak login gitu ya. Berarti kan IP-nya IP yang IP3 ini otomatis tidak bisa digunakan oleh klien yang lain. Nah, kayak gitu dia. Jadi karena 3 ini sudah dipesan,
sama si A, berarti cuma si A mau login mau enggak, IP ini tidak boleh dipakai. Jadi berkurang nanti jatah IP gitu ya. Itu kelemahannya. Kalau mau nambah lagi, tambah seperti ini. 19.30.002 30.002 kasih IP 172.16 16.0.10 misalnya kayak gitu. Di apply. Oke. Jadi usernya si 002 ini nanti akan mendapatkan IP 172 ini. 10 gitu ya. Gitu apply. Oke. Ada pertanyaan kayaknya tadi? Pertanyaannya tadi apa ya? Bedanya hotspot sama WiFi. Hotspot itu sebetulnya WiFi. Hotspot itu sebetulnya sama aja WiFi. Cuma bedanya nanti di autentikasinya. Autentikasinya kalau WiFi biasa menggunakan password di sini. Tapi kalau hotspot itu autentikasinya nanti di sini. Nah, kalau kita pakai hotspot, kita bisa membuat sistem kayak sistem voucher. Sistem voucher itu bisa seperti kayak berlaku berapa lama, terus bandwidth-nya dibatasi, paket datanya dibatasi. Kalau kayak kita pakai kartu paket data gitu kan biasa kita beli sebulan 20 giga, sebulan 30 giga. Nah, itu kalau di hotspot itu bisa kita atur seperti itu. Jadi sebulan kita mau kasih si A ini bandwidth-nya kecepatannya cuma 1 Mbps saja dengan paket datanya selama sebulan 20 giga. Kalau lebih dari 20 giga maka otomatis dia habis. Habis itu misalnya dia tidak bisa lagi connect. Nah, itu nanti bisa diatur di hotspot. Tapi kalau di WiFi biasa itu tidak bisa. Di WiFi biasa itu tidak bisa. Gitu ya. Seperti itu. Jadi kurang lebih bedanya itu seperti itu. Kalau persamaannya dia sama-sama jaringan WiFi. Nah, bedanya adalah di autentikasi sama di sistem kerjanya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti dia bisa kayak gini. Nah, kalau teman-teman lihat, masukkan kode voucher. Nah, kode vouchernya apa? Atau mau uji coba. Uji coba ini misalnya dikasih waktu 10 menit untuk coba-coba internet. Atau mau login. Login ini berarti masukkan kodenya baru login. Layanan internet misalnya ini 5.000, aktif 1 hari. Jadi ini kode vouchernya kita bisa akses internetnya, hotspotnya 1 hari dengan kuotanya unlimited. Wah, ini enak nih kalau unlimited. Kita bebas kalau mau download film, download lagu gitu ya, streaming YouTube. Wah, ini unlimited ya. Jadi kita beli 5.000 sudah bisa unlimited. Nah, kayak gitu. Nah, ini siapa yang melakukan? Ini yang melakukannya adalah service hotspot. Kalau di WiFi biasa itu tidak bisa. Nanti kita akan coba membuat sistem sederhana seperti ini. Ya, sistem sederhana seperti ini. Dia menggunakan hotspot, tapi ditambah lagi service yang lain, gitu ya, supaya dia bisa kayak gini. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada sebelum saya lanjut. Ini saya login sudah sebagai si 1930 ya. Siapa tadi nih? Kalau mau dikasih nama, dikasih komentar. Misalnya ini siapa? Ini NIM-nya siapa misalnya? Ini NIM-nya si Budi. Nah, ini si Budi nih. Oke. Terus siapa lagi tadi? Nih. Oh, ini sorry. Servernya usahakan hotspot ya, seperti ini. Ini misalnya si saya nama-nama siapa ya? Misalnya si Andi. Nah, ada si Andi, ada si Budi, ada siapa lagi gitu ya. Dikasih identitas kayak gini. Jadi usernya bisa ditambah di menu user. Jadi tadi kita mainnya di sini di server. Kemudian di server profilnya ini sebetulnya otomatis akan nambah kalau kita melakukan setup. User pertamanya adalah admin. Kemudian kalau mau ditambah seperti ini. Kalau mau dikasih servernya, usahakan servernya apa gitu ya. Saya ulangi sedikit. Nah, kayak gini.
User profile ini defaultkan saja, belum ada pengaturan apa-apa. Aktif ini akan melihat siapa-siapa yang saat ini sedang login. Jadi kita bisa pantau nih ini kita bisa pantau. Kemudian host ini akan memantau dia menggunakan perangkat apa saja yang aktif. Maukah dia gadget atau apa namanya nih, atau komputer. Sebetulnya masih ada banyak lagi fasilitas hotspotnya. Nah, ini kalau kita bahas ini nggak sempat gitu ya, nggak sempat. Nanti kita akan coba bahas nanti di offline tambahannya gitu ya. Kalau ada menu IP binding ini dia kalau kita isi dia akan membypass IP tertentu supaya kalau dia connect IP tertentu ya, supaya kalau dia connect ke hotspot dia tidak perlu memasukkan login seperti ini. Jadi begitu dia connect, statusnya open gitu ya, dia connect, connect, maka tampilan ini tidak akan muncul. Dia langsung bisa internetan. Nah, itu namanya membypass. Jadi dia ngelewati yang ini langsung bisa internetan. Nah, itu nanti ngisinya di IP binding. Ngisinya berdasarkan IP address. IP atau MAC address gitu ya. Nah, ini belum bisa kita lakukan karena ini sistemnya mendaftarkan MAC dan ini agak repot ya. Karena ngecontohinnya agak susah karena harus terputus dulu ke jaringan. Jadi tidak terlalu kelihatan. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjut dulu. Nah, jadi mikrotik ini akan terus berjalan hotspotnya. Kalau kita disconnect, maka harus di log off gitu ya. Kalau nggak salah di sini ada settingannya. Oke. Oh ya, ini satu lupa ketinggalan. Perhatikan di server profile. Itu tadi harusnya ada HS Prof 1 ya. Tapi saya contohkan di sini aja. Profilnya, ini perhatikan di servernya. Ini kalau diklik itu ada menu profile. Profilnya tadi harusnya HS Prof 1 gitu ya, karena nggak sengaja dihapus, otomatis dia kembali ke default. Ini maksudnya apa? Ini kita ke sini dulu ke server profile. Ini tadi dia settingannya ada default. Nah, generalnya adalah namanya ada default, terus bla 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 ini. Kemudian kita ke menu login. Nah, ini ada settingan di sini. Jadi settingannya nih seperti ini. Ada yang harus dicentang. Ini yang penting itu di sini. Login by-nya pakai apa? Login by-nya ini maksudnya apakah mau pakai MAC address atau menyimpan cookies. Menyimpan cookies ini maksudnya nanti gini. Kalau dia disconnect, jadi ini kalau dia disconnect gitu ya. Ini ada cookies, ada MAC cookies. Ini kalau dicentang dua-duanya seperti ini, nanti dia sistemnya nanti seperti ini. Kalau kita log off ya, kita log off. Kemudian nanti misalnya kita matikan dulu gitu ya. Kemudian nanti sekitar berapa setengah jam atau 1 jam lagi kita mau connect lagi ke hotspot gitu ya. Klik connect. Maka nanti otomatis kalau begitu dia sudah connect, otomatis dia langsung bisa internetan tanpa harus memasukkan user dan password. Karena apa? Karena user dan passwordnya ini sudah tersimpan di browser dan tersimpan juga di hotspot ininya. Jadi dia tidak perlu lagi login berulang-ulang, maksudnya kayak gitu. Cukup sekali login, maka nanti berikutnya kalau dia mau connect hotspot, dia tidak perlu login lagi. Dan ini berlaku, lihat di sini, ini berlakunya 3 hari. Di sini settingan dasarnya adalah 3 hari. Jadi selama 3 hari itu tanpa kita kasih masuk password pun sebenarnya tidak apa-apa. Ya. Nah, kalau saya lebih baik pengaturannya itu setiap dia login, dia harus masukin user dan password. Ya, supaya apa?
supaya jaringan kita sedikit lebih aman. Jadi lebih baik ini dihilangkan seperti ini. Jadi ini juga dihilangkan seperti ini. Jadi cukup HTTP ini aja. Biasanya ini centangnya 2 gini sih. Seperti ini. Di apply, di OK. Jadi maksudnya adalah setiap dia connect ke jaringan, dia harus masukkan user sama password dulu. Walaupun dia ini tidak logout gitu ya, tidak logout. Dia tidak logout, langsung di close, langsung disconnect. Kemudian dia connect lagi gitu ya. Maka dia harus melewati ini supaya jaringan kita sedikit lebih aman. Lebih baik dia seperti itu. Gitu ya. Jadi itu pengaturan di server profilnya. Jadi login by MAC-nya biasanya usahakan pakai HTTP ini saja. Setiap connect harus login, setiap connect harus login. Mau dia tidak logout, tidak ada alasan harus login dulu ya. Lebih baik kayak gitu. Kalau saya. Kalau yang lain tentunya beda-beda. Biasanya kalau dia mau simple, kalau sudah login ya sudah. Walaupun dia nanti dia putus, begitu dia connect ya harusnya langsung aja gitu ya. Kayak gitu. Oke, itu saja. Kemudian selanjutnya sedikit materi tentang bandwidth. Nah, bandwidth. Jadi bandwidth ini adalah untuk mengatur kecepatan di mana pengguna mikrotiknya. Jadi misalnya contoh ya. Kalau kita pakai WiFi biasa, teman-teman pasti akan rebutan yang namanya bandwidth. Artinya kalau satu orang sudah mendownload, maka yang lain otomatis akan nge-lag atau nyendat-nyendat. Kenapa? Karena semuanya kesedot ke yang ngedownload. Jadi ini dengan adanya pakai hotspot juga akan mempermudah kita dalam mengatur limitasi bandwidth. Jadi misalnya kayak gini. Saat ini kecepatan internet saya nyentuh ke angka 4 giga, 4 Mbps. Nyentuh ke angka 4 Mbps atau hampir 5 lah ya. Oke. Jadi ini kalau dipakai 2 atau 3 orang, terus satu orang itu sudah mendownload, otomatis yang download itu akan mendapat kecepatan ini. Kemudian yang lain pasti akan nge-lag sama sekali. Nah, itu yang akan coba kita hindari, di mana 4 Mbps ini coba kita bagi. Kalau penggunanya 4, ya maksimal satu orang itu cuma 1 Mbps saja. Entah itu dia mau download, mau streaming gitu ya. Tetap harus dibagi supaya adil. Nah, cara baginya gimana? Cara baginya itu sebetulnya ada di menu QU. Jadi di menu QU ini adalah menu yang khusus untuk manajemen bandwidth. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini manajemen bandwidth. Manajemen bandwidth adalah simple QU dan menggunakan QU3 ada 2. Nah, kita pakai yang simple saja, yang mudah untuk digunakan. Oke, kita coba mengatur bandwidth ini supaya siapa si komputer ini jangan sampai 4 mega terus gini ya. Kesian nanti yang lain gitu ya. Kita atur bandwidth-nya dengan cara klik tombol tambah seperti ini. Kemudian kasih nama aja kasih nama siapa gitu ya. Kalau mau berdasarkan name atau misalnya kayak kalau di mana ya? Kalau mau berdasarkan nama perorangan gitu ya, itu dikasih nama aja QU-nya berdasarkan nama seperti ini. Misalnya Budi. Nah, kayak gini. Ya. Tadi saya login pakai IP siapa? Ntar saya cek dulu. Hotspot user aktif. Saya login pakai siapa tadi? 03 ini usernya si 01 kalau salah. Si Andi kalau nggak salah. Jadi kita mau kasih nama bandwidth-nya berdasarkan nama si Andi kayak gitu ya. Nah, itu bisa. Ini identitas saja ya. Terus selanjutnya adalah targetnya. Nah, target ini yang penting. Apakah kita mau melakukan bandwidth itu dengan IP tertentu saja ya. Jadi targetnya bandwidth gitu ya. Bandwidth
Yang penting itu yang pertama satu adalah target. Nah, targetnya siapa? Apakah mau berdasarkan IP? IP itu berarti seperti ini. Misalnya IP-nya tadi saya dapat IP berapa ya? Mana tadi? IP saya 172 nih, 3 ya. Saya dapat IP targetnya seperti ini. Nah, masukkan IP address. Misalnya kayak gitu. Kemudian dikasih bandwidth. Saya mau jangan sampai dia ini pakainya 4 GB, 4 Mbps tadi. Ini kalau dia pakai 4 Mbps sendirian aja, dia pergi download, hilang semua yang lain gitu ya, kosong. Nah, kita coba, kita kasih target upload dan download. Jadi di sini ada dua settingan, max limitnya, berapa download, berapa upload, berapa download. Misalnya upload ini kalau keluar ya, keluar dari komputer kita, keluar ke internet. Nah, itu berapa? Misalnya saya kasih 1 mega. Ya. Terus target download itu adalah paket data atau data yang masuk ke komputer kita. Entah itu kita streaming, kalau kita streaming kan berarti dari internet itu masuk ke datanya masuk ke komputer kita, baru dia bisa mutar lagu atau mutar film atau video. Atau mungkin kita melakukan download file apa gitu ya. Nah, itu biasanya kita pakai IDM, kita pakai apalagi internet download manager dan lain sebagainya lah gitu ya. Nah, downloadnya kita batasi misalnya 1 Mbps juga kayak gini. Nah, kayak gitu. Nah, jadi ini targetnya yang penting adalah 172 si IP address tertentu gitu ya. Kita apply seperti ini. Kemudian kita oke seperti ini. Oke. Nah, kita sudah kasih si 03 ini, IP3 ini upload max-nya 1 Mbps dan download max-nya 1 Mbps. Nah, kita coba lagi, kita tes speed test-nya, apakah sudah 1 Mbps atau belum. Oke, kita lihat. Nah, berarti dia ada di kisaran masih tembus. Nah, ini ternyata sudah kita setting 1 Mbps, ternyata kecepatannya masih tembus 2 Mbps. Berarti ini secara bandwidth dia masih tembus hingga ke bisa saja dia tembus ke 4 Mbps lagi gitu ya. Padahal sudah kita kasih manajemen bandwidth seperti ini. Kenapa seperti itu? Saya sudah kasih uploadnya 1 mega, target downloadnya 1 mega. Kenapa seperti itu? Karena di sistem QU ini, sistem bandwidth ini, setiap kita tambah, seperti ini kita tambah, itu akan membuat rule. Rule itu ya yang inilah tadi yang kita buat rule. Dan rule-nya akan menambah ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Jadi semakin banyak rule, nanti akan semakin banyak menambah ke bawah. Nah, pertanyaannya, jadi karena dia semakin menambah ke bawah, di rule ini dia akan mengeksekusi mulai dari atas, dari 0 ini, kemudian 1, kemudian terus ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Jadi berurutan. Dari atas, eksekusinya dari atas ke bawah. Nah, kita bisa lihat di sini, di atas si Andi ini ternyata ada satu rule. Rule ini adalah rule untuk hotspot. Jadi hotspot ini berarti berlaku untuk semua pengguna di sini. Berlaku untuk semua pengguna di sini. Bahwa itu settingannya adalah uploadnya sama downloadnya adalah unlimited. Berarti tanpa batas. Ya berarti makanya sama aja kembali ke kecepatannya ya nambah lagi. Ngikutin kecepatan dari ISP-nya. Atau ini kalau saya pakai Telkomsel mengikuti kecepatan yang dikasih Telkomsel. Berarti yang kita buat ini tidak berlaku. Gitu ya. Nah, supaya ini bisa bekerja, maka ini harus kita geser ke atas seperti ini. Yang awalnya si Andi ada di bawah, kita bisa geser ke atas seperti ini. Nah, jadi si Andi sekarang di atas. Jadi si Andi ini jadi prioritas. Jadi ini dulu dieksekusi, baru ini. Ya. Nah, kita kasih prioritas seperti ini. Jadi dia bisa digeser-geser gini. Nah, siapa yang mau jadi prioritas gitu ya.
Jadi kalau makin banyak rule nanti kita akan makin banyak nanti kita cek geser-gesernya seperti apa. Nah, ini kalau kita sudah kasih ke atas, kita coba lagi. Nah, teman-teman bisa lihat statusnya sudah mulai kuning. Nah, nanti biasanya dia nanti ngarahnya ke merah. Kita cek ya. Nah, teman-teman bisa lihat bandwidth-nya sekarang apakah menyentuh melewati angka 1 Mbps atau tidak. Teman-teman bisa lihat di sini statusnya merah. Statusnya merah ini artinya bandwidth-nya penuh. Kalau kuning ini berarti sudah warning, peringatan. Nah, ini kalau kuning peringatan, tapi kalau merah dia penuh. Kalau hijau dia berarti lowong gitu ya, artinya tidak aman gitu ya, batas aman. Ini merah terus. Artinya, nah ini teman-teman bisa lihat ternyata sekarang dia sudah tembus 0,72 saja. Jadi dia akan mendekati angka 1 Mbps. Kembali hijau karena sudah tidak aktivitas. Jadi di sini kita bisa lihat di QU ini nanti kita bisa lihat siapa yang sering streaming, siapa yang sering download, itu pasti statusnya akan merah. Siapa yang sering streaming, siapa yang sering download, itu pasti statusnya merah. Nah, biasanya administrator itu, kalau dia statusnya sudah merah, misalnya kecepatannya ini 1 Mbps gitu ya, karena dia sudah merah, kadang supaya misalnya traffic jaringan lagi padat-padatnya, lagi banyak yang digunakan. Nah, ini bisa saja kalau dia si administrator yang lagi eh, paket jaringannya tadi lagi rame, bisa saja ini dikuranginya. Oh, ini kenapa dia merah nih? Mungkin dia download atau streaming. Ya sudah, target downloadnya dikurangin aja menjadi 512 misalnya kayak gitu. Dikecilin lagi supaya dia tidak sering-sering mendownload. Nah, kayak gitu. Oh, dikecilin lagi 512. Nah, ini kita cek lagi. Apakah tadi 0,72 ya? Berarti kalau 512 itu harusnya sekitar 0,5. Nah, kita cek lagi unduhnya. Kalau unggah itu saya rasa tidak masalah. Yang bikin masalah tuh kalau unduh atau download. Ini yang bikin masalah. Ah, ini sudah penuh nih, merah nih. Nah, merah nih berarti, wih, lagi banyak aktivitas ini. Teman-teman bisa lihat kalau mau lihat anunya itu di sini. Di hotspot di bagian aktif, itu teman-teman bisa lihat ini, red-nya. Nah, ini traffic-nya lagi tinggi-tingginya nih. Yang dilihat di sini adalah kalau RX ini receive, berarti receive ini dia terima. Terima ini berarti download. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini tidak bakalan bisa nembus angka sekitar angka apa ya? Angka 512 ini. Ini sudah merah. Saya kecilin dulu. Nah, ini traffic-nya teman-teman bisa lihat. Dia hanya mendapat traffic 0,4 Mbps. Artinya mendekati 512K tadi yang kita setting. Nah, ya. Seperti itu ngatur bandwidth-nya. Jadi yang mana yang prioritas itu yang ditaruh di atas. Jadi usahakan yang hotspot ini memang nggak boleh kita hapus karena ini adalah jaringan bandwidth untuk semua klien yang terhubung ke hotspot. Jadi dia dibiarin unlimited tapi ditaruh di paling bawah. Ya, taruh di paling bawah. Nah, disinilah user-user yang mau kita kasih batas berapa. Ini kalau saya ganti si Andi ini saya gedein jadi 2 Mbps misalnya. Saya apply lagi, kemudian saya oke, maka dia akan mendapat kecepatannya yang menyentuh angka 2 Mbps. Jadi kalau di rumah teman-teman pakai IndiHome-nya misalnya 10 Mbps gitu ya, penggunanya ada sekitar 10 orang, maka usahakan dibagi menjadi satu orang itu 1 Mbps saja. Ya, karena kalau semuanya kalau semua 10-10-nya itu connect ke jaringan, otomatis akan mendapat jatah 1 Mbps. Jadi totalnya semuanya adalah 10 Mbps seperti itu. Nah, kalau kurang 10 Mbps, maka kita up lagi menjadi 20 Mbps. Supaya nanti 10 orang ini mendapat jatah masing-masing sekitar 2 Mbps. Gitu ya. Main sistemnya kayak kurang lebih seperti itu. Ini statusnya merah lagi.
dia menyentuh angka 1,36 ya. Tapi kalau saya kasih unlimited, wah ini bebas ini. Tapi kadang administrator juga sedikit curang ya. Kalau orang lain dikasihnya rendah-rendah gitu ya. Tapi kalau untuk IP-nya dia sendiri gitu ya, untuk jaringannya dia sendiri dia kasih unlimited. Nah, biasanya kayak gitu tuh. Biasa kayak gitu. Jadi dia sendiri yang cepat, yang lain lambat gitu ya. Nah, itu kadang eh, bikin jengkel juga sih kalau kayak gitu. Ini saya kasih unlimited, kita coba dia dapat berapa. Kalau unlimited berarti seginilah kemampuan paket data saya. Ternyata paket data saya nyentuh di angka saat ini adalah kecepatannya adalah 4 Mbps. Oh, ini tembus nih 5 Mbps nih. Jadi internet saya saat ini nyentuh angka di 5 Mbps. 4,32 hampir 5 ya. Kayak gitu. Oke. Jadi kalau upload ini saya rasa nggak terlalu bermasalah. Yang bermasalah itu biasanya di siapa? Di ini, di download. Karena orang-orang sering mendownload gitu ya. Oke, kayak gitu. Itu yang pertama, menggunakan target IP address. Ya, oke. Terus gimana kalau misalnya karena ini RTO nih. Oh, lemot. Terus gimana misalnya penggunanya nih ada tadi yang saya bilang ya, simulasinya kita punya di rumah itu kalau IndiHome itu kan paling paling rendah itu sekarang 10 Mbps. Nah, misalnya di rumah 10 Mbps, penggunanya ada 5. Berarti kan masing-masing dapat 2 Mbps harusnya. Supaya nanti kalau 5-5-nya terhubung bersamaan, dia akan mendapat jatah masing-masing 2 Mbps. Jadi nanti fullnya jadi 10 gitu ya. 5 kali 2 kan 10. Nah, gimana yang 4 ini kalau mau diatur? Kalau 4 ini mau diatur, cukup tambahkan saja di bawah sini. Ini diklik seperti ini, tambahkan lagi IP-nya. Dia dapat IP berapa gitu ya? Dia dapat IP 4 misalnya kayak gitu. Titik 4. Tambah lagi seperti ini, diklik tanda panahnya. 172.16.0.5. Nah, sini sudah 3 orang. 172.16.0. Apa lagi? 6. Tambah lagi misalnya karena 5 orang tadi ya, 172.16.0. Berapa? Titik 7 misalnya kayak gitu. Jadi ini kalau orangnya mau di seperti ini, dia play. Kemudian dia oke. Nah, jadi si masing-masing ini targetnya nanti teman-teman bisa lihat ini sudah jadi panjang. Orang-orang ini nanti akan mendapat jatah 2 Mbps. Ya, itu yang pertama. Menggunakan sistem IP. Tapi gimana kalau mau diratakan? Misalnya kalau kayak di kampus kan penggunaan hotspotnya PPKII user untuk mahasiswa kan itu kadang kita nggak tentu. Kadang ada yang 10 orang gunakan, kadang ada yang 20 orang, kadang pas lagi rame-ramenya kampus, kadang sampai 30-40-an orang menggunakan hotspot. Kadang sampai 100-an gitu ya. Tergantung di kampus lagi rame apa enggak gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya kayak gitu? Ya, itu kan berarti repot nih kalau mau kita tambah-tambah manual kayak gini. Tambah lagi, woi, repot. Jadi solusinya adalah, kalau mau kayak gitu, solusinya adalah kita menggunakan subnetting. Subnetting itu berarti sesuai subnetnya, kelompok jaringan yang kita anu. Misalnya tadi kita IP address kita kan ada di 172 ini ya. Ini. Kita subnetting aja kayak gini, 172.16. Ini subnettingnya adalah 0. Jadi 172.16.0.0 seperti ini per 24. Nah, ini kalau sudah begini targetnya adalah semua user yang menggunakan IP 172, entah itu mulai dari kalau mikrotiknya enggak ya, entah itu mulai dari 2 sampai seterusnya 254, itu akan mendapatkan masing-masing rebutan lah sudah nih 2 Mbps gitu ya. Mau dikecilin karena traffic kita, bandwidth kita terbatas gitu ya. Kita kecilin menjadi 512, misalnya kayak gitu. Jadi semua yang terkoneksi ke jaringan WiFi ini, WiFi apa tadi, hotspot ini gitu ya, dengan kelompok jaringan ini akan mendapat jatah masing-masing 512K saja. Atau
512 kbps. Cara ini cukup ampuh kalau kita mengelola kayak kafe-kafe atau di mall-mall gitu ya. Karena kita nggak tahu usernya ada berapa, siapa-siapa yang terkoneksi itu kan tergantung tamu yang datang gitu ya. Tamunya gonta-ganti gitu ya. Connect internet, ya sudah, ditargetin aja kayak gini. Pokoknya kelompok ini sudah kasih 512 saja, selesai urusan. Jadi kalau di-apply, selesai urusannya, maka semua yang pakai IP ini, kelompok ini akan targetnya menjadi 512K. Jadi ini lebih simpel daripada kita memasukkan satu per satu kayak gini. Itu yang cara pertama. Cara kedua. Jadi selain IP address, ada subnettingnya. Nah, yang ketiga ada lagi. Yang ketiga, kalau nggak mau repot lagi, kita buat kayak gini. Kita pakai interface-nya berapa. Jadi kalau nggak mau repot lagi, sudah interface-nya saja. Tadi kita interface ini maksudnya jaringan itu terpasang di interface berapa gitu ya. Misalnya kalau saya punya tadi, kebetulan karena saya pakai WiFi saja, maka interface-nya ada di WLAN 1 hotspot seperti ini. Ya sudah, pokoknya kalau sudah WLAN 1, pokoknya yang connect ke WiFi, sudah. Batasi sudah semua 512 pukul rata semua seperti ini. Gitu. Atau misalnya kayak gini. Jaringannya kayak gini. Ada switch-nya gitu ya. Ini switch. Ada switch-nya. Kemudian nanti switch ini terpasang di router gitu ya. Di router kayak gini. Saya tidak tahu ini pakai kabel apa. Router seperti ini. Ya. Kebetulan terpasang switch ini di router Ether 2 gitu ya, Ether 2. Kemudian ini nanti akan membawahi misalnya kayak apa ya? Akses pointnya mana nih? Nah, misalnya ini akses APPT ini. Akses pointnya ada banyak nih. Wih, enggak karuan ya akses pointnya di lantai 1, di lantai 1, di lantai 2, di lantai 3. Ini nanti akan banyak klien-klien yang terhubung misalnya kayak gitu ya. Nah, banyak nanti klien terhubung. Nah, kebetulan si si switch ini terhubung ke Ether 2. Tidak terhubung ke Ether 2. Ya sudah, pukul rata aja lagi gitu ya. Targetnya ganti Ether 2 kayak gini. Maka apapun yang terpasang di sini gitu ya, di Ether 2 yang terhubung ke switch ini, entah ini akses point lantai 1, entah ini akses point lantai 2, entah ini akses point lantai 3, belum lagi kadang akses point switch ini kadang disambungkan kayak gini. Kadang disambungkan lagi kayak gini. Bentar. Switch-nya mana nih? Ini switch ya. Switch. Kadang beberapa orang itu lagi karena beda ruangan gitu ya, beda lantai, switch-nya dihubungkan lagi ke switch. Misalnya kayak gini. Dihubungkan lagi ke switch kayak gini. Nah, ini misalnya beda gitu ya. Nah, di switch ini nanti ada lagi access point misalnya kayak gitu. Misalnya ada lagi access point di sini. Nah, ini kan sudah jaringannya sudah kemana-mana gitu ya. Kalau kita deteksi berdasarkan IP, wah ini repot banget ini. Repot banget. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, artinya bercabang-cabang sudah. Nah, kalau sudah begini bikin repot, ya sudah. Cari switch utamanya atau hub utamanya. Terus cek dia terhubung ke ether berapa di MikroTik gitu ya. Oh, ternyata dia di ether 2 misalnya gitu. Ya sudah, pukul rata ether 2 kayak gini, langsung blok 512K apply, selesai. Maka semua yang ada ini, berapa ini klien, belum lagi kliennya kayak gini. Nah, semua yang ada di bawah-bawahnya, selama dia terhubung ke switch ini, masih terhubung ini, maka dia akan mendapat kecepatan rata-rata per orang itu berapa tadi? Rata-rata per orang tadi, kalau di sini settingannya berapa? 512 Mbps. Ini bukan lagi name ya, tapi QU, misalnya kita kasih nama gini. Kita kasih nama aja kembali begini. Jadi targetnya bisa Ether atau interface. Interface-nya apa? Bisa subnetting. Dan yang pertama tadi bisa IP
address kayak gitu. Nah, sampai sini saya lupa absensi, sambil absensi ya, sambil absensi. Sampai sini targetnya sudah, QU-nya sudah berjalan, ya oke. Jadi semua yang ada di Ether 2 akan dikasih limit 512K. Selesai gitu ya. Selesai sudah. Jadi bandwidth-nya pokoknya semua rata 512. Absensinya jangan lupa ya. Tapi gimana kalau misalnya kayak gini ya? Misalnya kayak gini. Contoh lagi satu, terakhir sebelum kita tutup. Anggaplah ini jaringan, kan ini jaringan lokal semua ya. Ini jaringan lokal semua, jaringan kantor gitu ya, jaringan kantor. Atau misalnya jaringan kantor. Terus misalnya kayak gini, saya tambah lagi satu switch. Misalnya kayak gini gitu ya. Saya tambah lagi kabel. Nah, misalnya kayak gini. Anggaplah kayak gini. Saya kasih contoh satu sebelum kita close. Ini ada IP, kok IP? Misalnya kayak gini ya, access point nanti di sini. Terus kemudian nanti di sini ada klien juga gitu ya. Nah, anggaplah ini di sini jaringannya kelas A, IP-nya kelas A. Kelas A misalnya kayak gitu ya. Atau di sini juga sama IP kelas A juga boleh, atau mau pakai IP kelas B juga boleh. Nah, misalnya kayak gini. Jadi contohnya kayak gini. Kalau dia orang-orang di IP kelas A dan IP kelas B mau akses internet gitu ya. Mau akses internet. Berarti kan ini misalnya ini di Ether 2, ini di Ether 3 gitu ya. Di Ether 2 dan Ether 3. Berarti nanti kita tambah lagi QU Ether 3 misalnya kayak gini. Terus uploadnya misalnya 1 mega, downloadnya 512. Misalnya kayak gini. Kita apply. Ini kita taruh lagi di atas seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, anggaplah nanti kalau mereka mengakses internet, itu semuanya entah itu di kelas A maupun kelas B, itu sama-sama akan mendapatkan bandwidth-nya, download-nya ada 512 kbps. Jadi ini cukup kecil gitu ya. Kecil aja gitu ya, nggak usah banyak-banyak. Tapi gimana kalau misalnya anggaplah di sini servernya. Anggap misalnya gimana kalau ada jaringan lokal dari komputer kelas B ini mau ngakses ke server sini. Servernya misalnya pakai IP kelas A. Dari kelas B, komputer kelas B mau ngakses ke server atau mau ngakses ke klien yang ada di jaringan lokal. Ini kan masih jaringan lokal nih. Nah, ini internetnya. Nah, jaringan lokal. Berarti kan dia cuma ngakses ke sini saja. Ke sini, ke kelas A, entah itu ke server atau ke komputer. Tidak keluar seperti ini. Nah, kalau tidak keluar gini kan berarti lokal saja. Nah, kalau lokal saja, masa mau kita kecilin seperti ini 512? Oke lah kalau dia internetan dikasih 512. Tapi kalau dia cuma ngakses lokal, ngakses server, ya kalau dikasih IP bandwidth seperti ini saya rasa kurang kurang apa namanya? Kurang pas. Karena harusnya kalau kita lokal ya berarti jaringannya harus cepat karena dia lokal saja gitu ya. Nah, gimana ngatasi itu? Berarti kita buat lagi rule baru. Nah, rule barunya itu bisa seperti ini di QU-nya. Simple QU-nya. Bisa seperti ini. Tambah. Misalnya anggaplah QU lokal gitu ya. Kasih nama jaringan QU jaringan lokal. Jadi kalau dia ngakses jaringan lokal saja, bertukar data antar server atau antar komputer, maka kita buat dia seperti ini. Ether 2, targetnya Ether 2 misalnya. Atau mau dibolak-balik sama, atau di ini Ether 3 dulu boleh. Terus destination-nya adalah ke Ether 2 seperti ini. Jadi antar interface, targetnya Ether 3, tujuannya ke Ether 2. Targetnya Ether 3, tujuan ke Ether 2.
Dan ini juga di simple queue ini berlaku kebalikan. Jadi kalau kita setting begini, itu sama dengan dari Ether 2 ke Ether 3. Nah, jadi pokoknya dia kalau dia ngakses jaringan lokal seperti ini, maka ya dikasih cepat aja nggak apa-apa. Misalnya dikasih 2 Mbps, ini dikasih 2 Mbps. Sudah nggak apa-apa. Dia play atau mau dikasih unlimited juga boleh. Tapi ini juga nanti nyedot juga sih. Mending dikasih batas tetap 2 Mbps kayak gini. Di play. Di oke. Kemudian yang QU jaringan lokal ini kita taruh lagi di paling atas karena ini mau jadi prioritas. Paling atas taruh seperti ini. Jadi intinya di sini kalau sudah begini, kalau si komputer mengakses jaringan lokal, bertukar data dari kelas A ke kelas B atau dari kelas B ke kelas A, maka kecepatannya harusnya 2 Mbps semua. Cepat ya, karena lokal. Tapi begitu dia mau keluar ke internet, salah satu mau keluar ke internet, maka langsung diblok menjadi 512 kbps. Nah, kayak gitu. Nah, jadi ini sedikit pengaturan tentang manajemen bandwidth menggunakan simple QU. Sebetulnya ada lagi satu QU3, cuma ini nanti agak panjang pembahasannya, gitu ya. Jadi kita bahas yang ini aja dulu. Jadi ini sudah cukup menangani pembagian bandwidth pada masing-masing komputer atau masing-masing subnet atau masing-masing ether. Jadi ini sudah menangani sebetulnya, ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini ingat hotspotnya ditaruh di paling bawah karena kalau kalian taruh paling atas ya modiar semua ini, nggak berlaku semua ini, ya. Ditaruh di bawah. Prioritasnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau tanyakan silakan. Saya cek dulu di sini ya. Yang respon 10. Yang respon 10 yang ada di sini 13 berarti Belum, harusnya 11. belum ada, Pak. Yang lain gimana? Ada satu kayaknya yang belum absen nih. Tapi nanti saya cek aja. Yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan tentang hotspot dan manajemen bandwidth-nya? Silakan kalau ada. Jadi gambarannya seperti itu ya, kalau manajemen bandwidth-nya sederhananya kayak gitu. Kalau yang ribet lebih ada lagi gitu ya. Ini saya cancel itu. Jadi kalau dites, saya tes ulang bandwidth apa yang berlaku. Kalau keluar berarti harusnya 512. Ini jebol ini. Karena ini Ether 2. Harusnya ini interface-nya tadi saya pakai adalah WLAN. Nah, WLAN gitu. WLAN, kok WLAN 2? WLAN 1 hotspot saya. Kalau enggak ini jebol ini. Nah, kan jebol nih, 2 mega. Harusnya dikasih 512 tadi. Sudah lewat ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Yang lain gimana? Kalau nggak ada, saya absensi ulang.